Ya Allah, nah sekarang balik lagi sama aku di vlognya Gea. Masya Allah, waktu tuh cepet banget ya. Sekarang aku udah 9 bulan. Ini kata gak sih? Nih. Dan insya Allah sebentar lagi akan melahirkan. Dan sekarang vlog aku ini tentang karena banyak dari kalian juga pengen tahu kan perlengkapan-perlengkapan bayi yang aku bawa ke rumah sakit nanti apa aja, sama perlengkapan aku sama Jessie. Dan kebetulan aku udah bikin list semuanya, jadi biar aku nggak lupa. Nah, perbedaan antara melahirkan di sini di Belgia sama di Jakarta itu beda. Jadi kalau misalnya di Jakarta itu kan kita bisa bebas sampai kapan aja dan kapan kita mau pulang kan, kayak mau seminggu atau kalau sesar bisa semingguan lebih karena ada mungkin yang ngejenguk lah, apalah inilah. Nah, tapi kalau misalnya di sini itu mereka ada maksimal harinya. Kalau misalnya di Belanda aturannya adalah kalau misalnya kalian lahirannya normal, kalian bisa langsung pulang hari itu juga. Jadi nggak lama-lama. Jadi mungkin dikasih waktu cuma 1 hari apa 2 hari gitu, aku nggak tahu. Nah, kalau sesar itu maksimal kalau di Belanda itu 3 hari. Jadi mau sakit mau enggak harus langsung pulang dari rumah sakit. Nah, kalau misalnya di Belgia itu untuk normal kita dikasih waktu untuk 3 hari stay di hospital. Dan kalau misalnya sesar itu sekitar 4 hari apa 5 hari gitu, aku lupa. Jadi kita masih bisa untuk stay di hospital kalau sesar tuh 4 harian. 4 hari 5 hari deh paling maksimal. Dan nggak bisa lebih dari itu. Jadi dia ada jangka waktunya. Nah, sekarang aku mau bongkar apa aja yang aku bawa karena sekarang musimnya tuh summernya udah habis. Sebenarnya juga kemarin juga summer tuh nggak summer banget, lebih kayak apa ya, mataharinya juga jarang. Which is keuntungan di aku, jadi aku nggak terlalu ngerasa panas banget, itu aku nggak ngerasain di sini kemarin alhamdulillahnya. Karena kalau misalnya hamil kemarau, aduh gila deh, aku nggak kuat. 24 derajat aja aku udah nggak kuat, apalagi yang 30-an aku udah nggak bisa. Nah, sekarang aku mau kasih lihat barang-barang apa aja yang aku bawa buat si baby. Emang sih sebenarnya cuman aku sama Jessie ngitungnya ya paling mentok 3 hari, tapi karena kita nggak tahu, karena aku nggak tahu baju apa aja yang mesti aku bawa, jadi aku baunya agak lumayan banyak. Karena kan aturannya agak-agak beda deh, soalnya aku agak-agak bingung, makanya aku bawa semuanya deh. Nah, ini aku bawa ini udah pasti, ini nursing pillow. Jadi kalau misalnya aku nyusuin, jadi aku bisa dilingkarin ke perut kayak gini. Terus kayak gini deh. Lucu ya, Masya Allah. Duh, ya Allah, aku tuh nggak sabar. Sebenarnya yang paling nggak sabar tuh Jessie tuh setiap malam kayak aku nggak sabar Debbie, aduh ampun deh. Dia nggak sabar kan, gue yang deg-degan ya, gue yang lahirin. Ini nursing pillow, ini kudu mesti wajib. Ini aku bawa buat masuk ke rumah sakit, bawa nanti ke rumah sakit. Dan ini aku untuk jaga-jaga aja. Ini kayak selimut deh, baju selimut gitu. Jadi aku nggak tahu nanti hari itu tuh dingin apa enggak. Jadi aku bawa aja. Ntar ya. Lucu ya. Ini aku dapat kayaknya dari Kylie deh, kakaknya Jessie. Ini aku bawa. Nah, ini untuk yang dilingkarin di baby car seat-nya. Nah, kalau misalnya di sini baby car seat tuh harus ada, dan tuh aturannya tuh harus ada. Kalau nggak bahaya. Nah, ini baby car seat-nya, bonekanya jadi kayak dilingkerin di sininya itu loh. Ini Nince. Dia terkenal deh kalau misalnya di Belanda, merek ini. Ini buat di baby car seat-nya. Jadi kayaknya either aku pakai ini aja, jadi tinggal diplok gitu. Tinggal pakai ini aja atau pakai ini, di antara dua itu. Kalau misalnya dua-duanya kayaknya terlalu anget. Kalau winter nggak masalah. Cuman kalau dua-duanya kasihan sih bayinya terlalu anget. Aku bawa aja, khusus aku nggak tahu bakalan yang mana yang dipakai. Ini tuh buat pelindung. Nih lihat deh.
buat di sininya. Jadi kalau misalnya babynya tidur, dia nggak kesakitan. Kan sekarang udah ada matahari. Ini buat knuffle, itu buat main-mainin, buat mainannya dia. Ini bonekanya dia. Terus apa lagi ya? Oh ya, kata si midwife-nya, kita harus bawa perlengkapan mandi sendiri karena corona kan, jadi harus dibawa perlengkapan mandi sendiri kayak temperatur segala macam, termometer kayak gitu-gitu harus dari kita sendiri. Jadi ini aku bawa semuanya kayak brush, sisirnya dia, termometer, terus kalau misalnya buat gunting kuku, entah itu akan digunting apa enggak, aku nggak tahu. Ini buat bed oil-nya, jadi kayak buat apa ya, kalau misalnya mandi dicampur kayak baby oil biar nggak terlalu, biar agak-agak berminyak dikit kali ya, biar bagus buat kulitnya dia, biar moist. Ini salep buat si babynya. Ini kalau misalnya, ini yang sucker nose ini loh, jadi buat kalau misalnya babynya pilek kayak gitu. Dan ini bawa baju-baju, aku bawa bajunya 3 pasang. Ini ya berlananya. Nah kalau misalnya di sini itu mana? Dia namanya itu di sini romper. Cuman kalau misalnya di Indo namanya apa ya? Aku lupa deh. Kalau di sini karena musimnya kita lebih dingin daripada Jakarta, kita harus pakein baju si bayi itu sebelum baju bayi itu ini. Ini kayak jatuhnya kayak kaos dalam bayinya. Kalau misalnya di Jakarta kan pakai ini aja kayak udah cukup ya. Nah kalau misalnya di sini kan karena dingin, jadi si bayi harus dirangkap ini dulu, kaos dalamnya. Ini dibilang kayak kaos dalamnya. Ini dulu, baru pakai baju, baru pakai celananya. Gitu. Aku diajarin sama mama. Terus aku mikir, mama tuh nggak kepanasan apa ya? Terus aku lupa, kan musimnya beda ya. Ini bawa baju, aku bawa kaos dalamnya sekitar 1, 2, ya sekitar 4, 5, 6 deh. Karena aku nggak tahu juga. Kan biasanya kalau misalnya bayi kan pup segala macam kan, takutnya dia pupnya kemana-mana gitu. Ini bawa bajunya 2 pasang aja. Karena sebenarnya aku sama Jessie sebenarnya mau stay di rumah sakitnya itu sekitar 2 hari lah paling lama. Nah ini aku bawa, ini kayak buat gumuhnya gitu, atau pas dia lagi mandi pakai ini dilap-lapin. Sama ini buat, nah jadi kalau misalnya kita gendong bayinya, taruh di sini gitu. Lucu ya, Masya Allah. Ini aku bawa ya sekitar 3, karena aku nggak tahu, balik lagi. Jadi aku yang penting, mending kelebihan daripada kekurangannya kan. Terus ini buat topinya. Nah kalau ini diwajibin banget si bayi harus pakai ini. Tapi kalau misalnya pas tidur jangan. Tapi kalau misalnya dianya nggak tidur harus dipakein topi ini. Karena kan di sini dingin, jadi untuk ngelindungin si kepalanya biar anget itu harus. Jadi aku bawa ini. Tuh banyak kan. Dan beberapa onesie. Baju langsungan gitu. Aku bawa terpublik dapatnya terakhir deh. Ini lucu ya, ini dikasih Kylie. Jadi kita nggak tahu juga nih bayinya tuh akan sepanjang apa. Jadi aku bawa aja. Ini piyama buat tidur. Aku bawa 2 pasang. Jadi bisa lihat nanti mana yang dipakai dan mana yang enggak. Sama bawa selimut. Ini selimutnya aku bawa, dia warna pink gitu, love di depan. Ini belakangnya putih, pink putih. Dan udah itu aja yang aku bawa. Sisanya ini anduk, aku bawa juga. Ini pasti udah penting banget. Jadi masukin kepalanya ke sini, terus dibungkus gini. Tet. Gini deh. Aku nggak sabar deh ngeliat si Jessie nanti mandiin bayinya gimana ya. Sama nggak lupa aku bawa beberapa kaos kaki sama kayak sepatunya gitu nih, sama sarung tangan yang dibungkus itu.
Ya sebenarnya sih ini nggak boleh kan awal-awal, karena kan kita lagi aku bener-bener harus fokusin ke ASI. Tapi ini aku bawa aja dia untuk jaga-jaga, cuman jaga-jaga, bawa satu aja. Sama apalagi ya, oh ya aku bawa sebenarnya kalau misalnya kayak Pampers gitu pasti di rumah sakit kasih, cuman ya kembali lagi aku bawa jaga-jaga aja. Aku bawa kayak sekitar 4 biji, 4 Pampers, jadi biar kebawa semuanya, biar nanti kurang dan bingung. Ini sabun dan shampoo-nya juga aku bawa. Udah, kalau untuk baby itu yang aku bawa. Dan kalian satu lagi, aduh susah. Tuh, di semua barang-barangnya. Dan sekarang aku mau tunjukin barang-barang aku sama Jessie yang kita bawa apa aja. Sebenarnya sih ingat enggak, cuman kayak udah berat gitu loh. Yang aku bawa ke rumah sakit adalah ini speaker. Jadi aku mau rencana hypnobreathing, birthday. Jadi aku biar nggak terlalu fokus ke sakit, aku ntar mau setelin meditasi atau nggak kayak afirmasi segala macam. Jadi biar aku ngerasa lebih nyaman, lebih enak. Ini aku bawa dot, jaga-jaga aja. Sama aku bawa Polaroid aku. Ini jadi buat nanti kita foto-foto pertama kali di rumah sakit sama pas gendong bayi pertama kali. Aku sama Jessie mau bikin kenang-kenangan pakai ini. Dan oh ini, aku beberapa, jadi gini, kalau misalnya aku tuh selalu cek buat kalian yang lagi hamil atau kalian bingung mau lahiran kayak gimana. Nah aku tuh udah ngecek berpuluh-puluh video di YouTube apa aja yang mesti aku bawa. Dan ini salah satunya, dia tuh kayak diaper kayak buat abis ngelahirin gitu, khusus buat abis ngelahirin. Ini aku beli, ini 6. Ini aku bawa ke rumah sakit. Siapa tahu, karena kan pasti ada sedikit pendarahan kayak abis haid. Aku bawa tisu basah. Dan sisanya adalah kayak bajunya Jessie, daleman, terus kayak nursing bra, jadi kayak bra yang khusus buat nyusuin. Terus aku bawa underwear yang size-nya gede, yang khusus masih buat yang hamil, jadi biar nggak terlalu ketat di bawah sini, jadi masih agak sedikit longgar. Karena kan kalau misalnya habis kelahiran kan perut nggak tiba-tiba kempes gitu aja kan. Dan ini nursing pad-nya aku udah bawa daleman suami, anduk, piyama, dan ini nggak lupa adalah korset. Banyak yang bilang sama aku, Ge, kalau misalnya habis lahiran langsung pakai korset dan itu bagus, mau itu sesar ataupun normal. Aku rencananya emang pingin banget normal, karena kalau misalnya di sini, nah bedanya Belanda, Belgia, Indonesia adalah Belanda, Belgia itu mereka untuk sesar tuh bener-bener kalau misalnya udah dibatas, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi si dokternya. Udah anaknya misalkan bayinya bermasalah atau nggak gimana, emang khusus. Intinya sesar adalah option yang paling terakhir. Nah yang utama itu ya pasti normal, mau gimana pun tuh pasti normal, nggak mungkin nggak normal. Jadi kalau misalnya masih banyak nanya banyak banget yang nanya sama aku, Kak operasi mau sesar apa normal? Di sini itu kita nggak bisa milih. Kalau misalnya di Jakarta kan kita bisa milih, kalau di sini kita nggak bisa milih. Jadi harus normal. Dan aku emang juga mau normal. Itu ini aku bawa kaos kaki biar nggak dingin di rumah sakit. Terus beberapa piyama sama baju ganti buat aku pulang. Paling itu aja sih. Aku nggak terlalu banyak bawa baju-baju buat aku sendiri karena aku tahu pasti aku juga masih pakai baju rumah sakit, baju yang khusus buat ngelahirin itu, baju rumah sakit kayak lebih nyaman. Nah jadi aku mau cerita. Jadi si Jessie itu waktu pas dia bayi beratnya itu 4,5 kilo. Itu berat banget. Dan hasil glukosa aku semuanya itu alhamdulillah tuh nggak ada masalah, semuanya sehat.
dari dokter cek glukosa, terus cek zat besinya segala macam, semuanya tuh sehat, bayinya sehat alhamdulillah. Dan dokter juga nggak kayak kayak akunya harus diet gitu-gitu, nggak, karena glukosanya lah inilah segala macam, itu nggak ada cerita seperti itu. Nah cuman pas aku udah 35 minggu ya kalau nggak salah, ternyata bayinya itu kegedean. Bukan kegedean sih, kayak lebih berat dari bayi normal lainnya pada saat usia minggu segitu. Terus aku pikir kesalahannya adalah di aku, karena apa mungkin aku kurang diet atau nggak gimana. Terus dokternya bilang kalau genetik dari bapaknya itu udah gede dan otomatis bayinya juga akan gede, jadi mau kamu diet segala macam pun kesalahannya bukan di kamu, jadi aku nggak perlu diet, dia bilang gitu, dokternya bilang gitu. Jadi ya wait. Oh ya, kemarin kita cek 37 minggu, bayinya itu udah 30 kilo, gila kali gue. Bayinya itu udah 3,3 kilogram. Jadi si dokternya menyarankan kalau misalnya aku menunggu sampai due date aku, bayinya akan keberatan, takutnya terlalu berat. Sedangkan ini kan bayi pertama aku dan aku pingin normal, jadi takutnya kalau misalnya bayinya tiba-tibanya gede terus akunya bermasalah atau nggak, bayinya susah dikeluarinnya apa segala macam, dokternya juga mungkin kasihan karena kan bayi pertama kan. Terus jadi dokter menyarankan untuk aku induksi, jadi aku induksi gengs, tapi nggak apa-apa. Yang penting bayinya sehat, minta doanya ya. Aku berencana untuk seminggu lagi dari sekarang, aku siapin mental, aku doa segala macam. Aku akan diinduksi minggu depan. Hari Rabunya aku cek dulu ke rumah sakit untuk gimana-gimananya, dan setelah itu baru diinduksi, tindakan dari induksinya. Udah gitu aja. Nah sekarang perlengkapan bayi aku udah selesai. Nah buat kalian yang penasaran dan sekarang udah kejawab, perlengkapan bayi apa aja yang aku bawa ke rumah sakit nanti, karena aku juga di rumah sakit maksimal 3 hari dan aku juga gak mau lama-lama. Doain gak kenapa-kenapa, semuanya lancar, sehat, babynya sehat, ibunya sehat, semuanya bahagia, lahir batin dunia akhirat, amin. Jadi itu aja, makasih buat kalian yang selalu support aku, yang selalu ngechat di YouTube vlog aku, terus nggak pernah lepas untuk nonton vlog-vlog aku, terus yang selalu nge-DM chat di Instagram, kayak makasih buat semuanya. Dan jangan lupa kalian di subscribe, di like, sama di komen ya. Dadah!